Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya dalam belajar. Dan untuk kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 6 ya. Masih di jilid 6A, tema 3, tokoh dan penemuan. Dan untuk kali ini akan kita lanjutkan pembahasan untuk latihan soal subtema 3 ya, di tema 3. Dan adik-adik sekalian yang mungkin ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 6. Oke, langsung saja kita ke halaman 215 ya. 215 ini dimulai dengan muatan bahasa Indonesia. Kita mulai dari nomor 1. Kata baku dari kata teknologi adalah, nah ini langsung saya tuliskan di sini adik-adik sekalian ya. Kata baku dari kata teknologi adalah teknologi, pakainya K ya, bukan H. Kemudian nomor 2, dari kosakata berikut yaitu ijazah, saklar, sekering, yang termasuk kata baku adalah Oke ya, yang masuk atau yang termasuk kata baku di sini adalah ijazah pakai Z ya, betul, dan juga saklar ya. Saklar pakainya ke ya, bukan E-nya hilang. Kemudian untuk yang sekring ini bukan baku. Harusnya E-nya hilang. Jadi penulisannya adalah sekring, bukan sekering tapi sekring ya. Itu di materi juga ada ya, bisa dilihat di materi untuk bahasa Indonesia. Selanjutnya nomor 3. Bacalah kalimat berikut. Zaman dulu, manusia menulis menggunakan ujung pisau yang digoreskan ke batang pohon. Kata tidak baku pada kalimat tersebut adalah, nah untuk nomor 3 ini jawabannya adalah untuk yang kata zaman dulu ya. Zaman dulu, J-nya itu harusnya pakai Z. Dulu, D-nya itu dulu itu kata bakunya adalah dahulu ya. Di sini udah saya tuliskan ya untuk yang nomor 3. Jadi nah ini ya. Jadi zaman itu harusnya pakai Z, kemudian dulu itu yang baku adalah dahulu, bukan dulu ya. Kita lanjut ke soal nomor 4, tuliskan perbaikan kalimat berikut menjadi kalimat efektif. Mereka bermain badminton pada lapangan. Nah, ini ada kata padanya, ini supaya efektif kita ganti di ya. Mereka bermain badminton di lapangan. Nah, ini saya tuliskan adik-adik nomor 4, mereka bermain badminton di lapangan. Itu untuk nomor 4. Lanjut kita ke nomor 5, tuliskan 5 contoh kata baku. Lah tadi yang sudah ada ya, bisa kita tuliskan atau di materi di depan juga ada ya contoh kata baku. Di sini udah saya berikan contoh ya. Ada 6, dipilih 5 saja boleh. Jadi teknologi, zaman ya pakainya Z, dahulu, saklar, sekring, dan ijazah. Ini adalah contoh kata-kata baku ya. Kita lanjut ke muatan berikutnya, ada muatan IPS. Yang termasuk dalam usaha pertanian adalah, nah ini jawabannya adalah menanam cabai, yang A ya adik-adik sekalian. Kemudian nomor 2, warga desa Buyun sudah mulai menggunakan traktor untuk membajak sawah. Dampak positif yang diperoleh oleh warga desa Duyun adalah, nah ini dampak positif dengan penggunaan traktor ya. Kalau zaman dulu masih menggunakan hewan ya, yaitu sapi atau kerbau ya yang digunakan untuk menarik bajak. Sekarang sudah menggunakan traktor. Oke. Dampaknya ini, yang pertama meringankan pekerjaan petani dalam menggarap sawah. Kemudian yang kedua, kegiatan pertanian menjadi lebih cepat dan efisien ya dengan menggunakan traktor. Lanjut kita ke soal nomor 3 ya. Alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut kapal barang antar pulau dalam waktu cepat adalah, jawabannya ini adalah kapal ya adik-adik sekalian. Kemudian nomor 4, apa dampak yang kamu rasakan dalam bidang ekonomi dengan adanya kemajuan di bidang sarana transportasi? Nah, dengan majunya sarana transportasi kita dampaknya terhadap ekonomi apa? Nah, di sini ya jawabannya, jadi tersedianya berbagai kebutuhan pokok dengan mudah karena proses distribusi yang lebih cepat ya. Jadi transportasi maju ya, tentunya pendistribusian barang akan lebih cepat ya. Mungkin kalau dulu masih berjalan kaki atau ditarik dengan hewan ya, sekarang udah ada mobil ya, bahkan
antar pulau pun lebih cepat dengan pesawat ya, sehingga kebutuhan pokok juga akan lebih cepat tersedia. Itu sekarang kita ke soal nomor 5, tuliskan 5 dampak yang timbul dari penggunaan teknologi ya. 5 dampak lah. Dampaknya ini sebenarnya ada dampak positif dan negatif ya. Di sini saya tuliskan yang dampak positif ya. Ada 5. Yang pertama, pekerjaan akan menjadi lebih cepat ya. Tentunya dengan kemajuan teknologi ya. Pekerjaan akan menjadi lebih ringan ya, jelas. Misalnya kalau dulu kita masih menggunakan manual, sekarang dibantu dengan mesin sehingga lebih mudah, lebih ringan. Dapat menerima informasi lebih cepat dan mudah ya dengan adanya internet itu ya. Kemudian belajar menjadi lebih mudah ya. Kemudian bepergian menjadi lebih cepat dan mudah itu ya, dengan sarana transportasi yang lebih maju tentunya. Itu adalah salah satu kemajuan dari teknologi. Itu ya Adik-adik sekalian untuk yang nomor 5. Sekarang kita ke muatan IPA. Suatu rangkaian listrik yang terdiri dari rangkaian seri dan paralel dinamakan rangkaian listrik campuran ya, itu gabungan antara seri dan paralel. Nomor 2, amati gambar rangkaian campuran berikut. Hal yang terjadi jika saklar atau S2 dibuka dan S1 ditutup. Jadi saklar 2-nya dibuka, saklar 1-nya ditutup. Oke. Nah, yang berpengaruh terhadap saklar 2 hanya lampu 6 ya. Jadi kalau saklar 2-nya dibuka maka lampu 6 akan mati. Lampu 4 dan 5 tetap nyala ya, karena di sini tidak terhubung dengan saklar ya, ada arus yang mengalir. Demikian juga lampu 1, 2, 3 karena saklar 1 ditutup. Nah, ini arusnya juga mengalir. Jadi yang padam lampu 6, lampu 1 sampai 5 menyala. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, masih rangkaian gabungan ya Adik-adik kalau kita lihat di sini. Oke, ya. Amati gambar berikut ya. Lampu yang akan padam jika saklar S2 dibuka adalah, nah ini S1. Nah, kalau saklar 1 dibuka tentunya semua lampu akan mati ya, karena ini arusnya dari sini. Tapi kalau saklar 1-nya ditutup, saklar 2-nya yang dibuka, maka arusnya bisa mengalir ke sini. Kalau sini tidak bisa ya, karena terputus di sini. Jadi lampu yang menyala ini ada lampu 3 dan lampu 4, sedangkan lampu 1 dan 2 padam karena arusnya ini terputus di sini ya. Jadi lampu yang akan padam jika saklar atau S2 dibuka, saklar 2 dibuka, yang padam lampu 1 dan lampu 2. Ini saya tuliskan lampu 1 dan 2 karena arusnya tidak bisa mengalir di sini. Tapi kalau di sini nah ada aliran arusnya ya, jadi bisa. Nomor 4, tuliskan contoh pemanfaatan rangkaian listrik seri dan paralel di rumah ya. Rangkaian listrik seri itu biasanya di lampu taman, sedangkan untuk rangkaian listrik paralel digunakan biasanya di ruangan-ruangan di rumah, misalnya kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, itu disusun secara paralel ya ini ya. Jadi untuk rangkaian, nah ini ya sekalian ya. Untuk rangkaian seri itu digunakan pada lampu taman, sedangkan rangkaian paralel itu pemasangan lampu di setiap ruangan itu menggunakan rangkaian paralel. Kita lanjut ke soal nomor 5. Gambarkan sebuah rangkaian campuran dengan 2 baterai, 2 saklar, dan 6 lampu. Selanjutnya tuliskan apa yang terjadi jika salah satu lampu pada rangkaian tersebut padam. Buatlah sesuai kreativitasmu. Oke ya. Di sini ya. Gambarnya ada 2 baterai, 2 saklar, dan 6 lampu. Nah, kalau ada salah satu lampu yang mati atau padam. Nah, ini yang saya padamkan lampu 6 ya. Caranya gimana? Dengan kita putus di S2 atau saklar yang kedua. Kalau saklar 2 kita putus, otomatis lampu 6 padam ya, salah satu lampu padam. Nah, karena ini lampu 6 ini disusun secara paralel dengan lampu 4, 5 dan juga lampu 1, 2, 3, maka tidak ada hubungannya dengan lampu 1 sampai lampu 5 ya. Jadi lampu 6-nya padam, lampu 1 sampai dengan lampu 5-nya tetap menyala karena di sini ada saklar kedua ya. Walaupun saklarnya tertutup, kalau lampunya ini padam, tetap tidak ada hubungannya antara lampu 1 sampai lampu 5 karena ini adalah rangkaian gabungan ya. Beda kalau rangkaian seri, kalau salah satu padam maka yang lainnya ikut padam. Ini ya, jadi jika S2 dibuka dan S1 ditutup, maka lampu 6 padam, sedangkan lampu 1 sampai dengan lampu 5 akan menyala. Itu ya Adik-adik sekalian ya. Untuk nomor 5. Selanjutnya kita ke muatan PKN. Berikut ini contoh pelaksanaan hak di jalan adalah
Jawabannya yang A, dapat menggunakan jalan raya dengan aman. Itu adalah hak kita di jalan. Lanjut ke soal nomor 2. Pelaksanaan kewajiban anak saat mengendarai sepeda adalah, jawabannya ini ya, mengendarai di sebelah kiri dan memakai helm, yaitu wajib ya, wajib kalau di Indonesia itu mengendarainya di sebelah kiri dan wajib menggunakan helm. Ya, ini untuk keamanan ya, sebenarnya untuk keamanan anak tersebut. Kemudian nomor 3, apa tujuan menggunakan helm saat berkendara? Lah ini ya, tadi udah disinggung di nomor 2 ya. Jadi untuk melindungi kepala. Lanjut kita ke nomor 4, mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab? Nih, agar tidak merugikan hak orang lain. Kita ke nomor 5, tuliskan 2 contoh pelaksanaan hak dan kewajiban di tempat wisata beserta manfaatnya. Nah, ini. Hak ya, menikmati tempat wisata dengan nyaman, mendapat pelayanan yang baik. Kewajibannya menjaga kebersihan tempat wisata, menjaga fasilitas tempat wisata, dan manfaatnya yang pertama agar tempat wisata terjaga kebersihannya, manfaat yang kedua agar fasilitas di tempat wisata tetap baik ya dengan kita menjaganya. Itu adik-adik sekalian untuk muatan PKN. Dan terakhir muatan SBDP. Nomor 1, lagu Apuse memiliki birama 4/4. Artinya apa? Ya, arti birama 4/4 itu adalah setiap birama terdiri atas 4 ketukan. Ini ya, tiap birama terdiri atas 4 ketukan. Lanjut ke nomor 2, interval nada kuat berjarak. Nah, ini setengah nada. Nomor 3, nama interval nada dari nada 1 ke nada yang sama dinamakan prim. Ya, ini di materi ada ya adik-adik sekalian ya, bisa dilihat ya. Kemudian nomor 4, apa yang kamu ketahui tentang alat musik ritmis? Tuliskan contohnya. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada atau tidak memiliki tinggi rendah bunyi. Contohnya ada marakas, gendang, ya itu ya. Kemudian nomor 5, tuliskan nama interval dan jumlah nada dari not-not C mayor berikut ya. Yang A dari re ke mi. Dari re ke mi itu interval nadanya ada nama interval ya. Nama intervalnya itu adalah interval nada sekon. Kemudian jumlah nadanya itu ada 1 nada. Kemudian untuk pertanyaan yang B dari mi ke la. Mi ke la itu nama interval nadanya adalah kuat ya. Kemudian jumlah nadanya ada 2,5 nada. Kemudian yang C dari dari re ke la ya, itu nama interval nadanya adalah queen ya. Kemudian jumlah nadanya itu ada 3,5 nada. Itu ada di skala untuk nomor 5 ya. Nah, ini untuk yang SPDP. Kalau terlalu cepat bisa disalin. Oke, untuk latihan soal subtema 3 ya, di tema 3 sudah kita bahas ya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf ya. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.